Yoyoan di sini akhirnya kita sampai ke bab 5, geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Yang A, geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Sejarawan Inggris Arnold Toynbee percaya bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu memiliki pola-polanya sendiri serta realitasnya sendiri yang berbeda yang sebenarnya belum tentu cocok dengan pemikiran para sejarawan. Fisher menunjukkan bahwa sejarah itu berisikan rentetan kedaruratan yang tidak berpola. Adapun jika berpola itu karena sejarawan itu sendiri yang membuatnya. Sejarah itu buatan manusia yang merancang kejadian di masa lampau dan disebut sebagai ahli sejarah dengan metode sejarah yang digunakannya. Maka sejarawan bekerja menuliskan ilustrasi sebuah kejadian di masa lampau dengan memberikan analisis pemikiran yang bertaut sebuah kejadian di masa lampau dengan memberikan analisa perakiraan yang bertaut dengan objektivitas penulisan sejarah atau tergelincir kepada subjektivitas. Perakiraan yang bertaut antara objektivitas penulisan sejarah atau tergelincir pada subjektivitas. Kadangkala seorang sejarawan dengan kekurangan bahan dan fakta sejarah hanya mampu menuliskan sejarah dengan kata-kata yang meragukan seperti kata mungkin, kira-kira, sekitar, atau kurang lebih atau lebih kurang. Menurut Heather, geografi dapat dipakai untuk membantu penelitian sejarah dengan cara menelaah kondisi geografis dari wilayah yang bersangkutan di masa lampau. Metode yang digunakan yaitu melokalisasikan panggung sejarah. 2. Mempelajari sejarah di mana kondisi lingkungan alam di suatu tempat telah mempengaruhi kegiatan manusia dalam pengerjaan jalannya sejarah. Bagi sejarawan, dunia adalah peradaban, sedangkan bagi geograf, dunia merupakan permukaan bumi. Proses sejarah menurut Ferdinand Brown: 1. Proses struktural atau geomakrohistoris. 2. Proses konjungtural mesohistoris meliputi dinamika struktur sosial ekonomi. Dan 3. Proses mikrohistoris, yaitu sejarah masa kini lebih banyak melibatkan keputusan politik. Honshyang berpendapat bahwa peradaban terakhir secara spontan, di mana suatu lingkungan alam yang mengizinkannya. Peradaban dimulai sejak manusia mulai bisa mempraktekkan pertanian, bertempat tinggal bersama secara menetap, memiliki lembaga pemerintahan, dan sudah mengenal huruf sebagai alat komunikasi tulisan. Maka dari itu peradaban jugalah merupakan suatu kondisi. Arnold G. Toynbee, tak semua kebudayaan manusia dapat menjadi suatu perbedaan. Menurutnya peradaban bisa lahir karena adanya tanggapan yang tepat dari pihak manusia terhadap tantangan alam. Setiap aksi yang berasal dari lingkungan di luar manusia akan menimbulkan redaptasi dari dalam diri manusia atau yang disebut dengan internal environment. Untuk dapat meningkat menjadi peradaban, dibutuhkan peradaban yang tidak sama cepat di setiap wilayah. B. Iklim, morfologi bumi, dan posisi geografis diperlukan dalam sejarah. Ilmu sejarah dalam kerjanya harus memperhitungkan unsur waktu dan ruang. Dengan demikian, melalui pendekatan dan mendalami pengetahuan geografi, maka para sejarawan dapat mendalami latar belakang geografis dari peristiwa sejarah. Ada 3 faktor penting geografi tersebut adalah faktor posisi, faktor iklim, dan faktor morfologi bumi. Ketiga faktor di atas tidaklah menjadikan penentu atau hal yang menentukan manusia menjadi agent of change. Perlu dicatat dalam pikiran kita bahwa suatu negeri atau sebuah batasan wilayah berdasarkan posisi geografis dapat mengalami perubahan di sepanjang perjalanan waktu dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Hubungan geografis dengan ilmu sejarah dan IPS. Sejarawan di Jerman berpendapat bahwa ada 2 golongan ilmu bantu sejarah. Pertama, ilmu bantu sejarah dalam arti luas. Ini meliputi sembarangan ilmu. Sejauh ilmu ini dapat bermanfaat sebagai biologi laut, seperti biologi lautan, teknik, antropologi,
fisik, budaya, matematik, numismatik, ekonomi, filsafat, germanstatik, dan seterusnya. Kedua, ilmu-ilmu bantu sejarah yang khusus di mana amat dibutuhkan oleh sejarawan sehingga mau tak mau seorang sejarawan harus memperhatikannya dan mendalaminya sendiri. Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara bumi dan manusia. Bumi dan manusia di situ dapat ditafsirkan sebagai alam dan manusia atau lingkungan alam dan penduduk. Dan geografi sejarahan wilayah dipandang sebagai panggung di mana para penghuninya memainkan lakon mereka. Geografi memegang peranan penting dalam sejarah karena sangat mempengaruhi jalannya sejarah. Hal ini terkait dengan unsur sejarah yang berupa spasial atau tempat suatu peristiwa sejarah terjadi. Ilmu sejarah sebagai suatu telaah manusia harus memperhitungkan unsur ruang selain unsur waktu. Harstoner mengemukakan pentingnya dimensi sejarah pada geografi. Jika dimensi tempat menjelaskan interlasi keruangannya, maka dimensi sejarah dapat menjelaskan dimensi waktunya dan dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangannya. Pada studi geografi metodologi dengan menggunakan dimensi urutan waktu atau dimensi sejarah dikenal sebagai pendekatan historis atau pendekatan kronologi. Jaloni menyatakan geografi mewujudkan ilmu jembatan antara ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Geografi yang bertugas menjelaskan berbagai lingkungan alam berpengaruh atas lingkungan manusia, termasuk ilmu-ilmu sosial. Itu tadi penjelasan singkat dari bab 5. Mohon maaf dan see you. Akhirnya selesai.